Yeskiel pasal yang ke-16 mulai ayat yang pertama. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu, dan dari rasa belas kasihan malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dada pun sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu, dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara sekalian, setiap kali kita membaca akan perjanjian lama, kita tahu bahwa perjanjian lama merupakan bayang-bayang dari apa yang sebetulnya Allah maksudkan ingin dia sampaikan kepada umatnya. Perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang, simbol-simbol dari apa yang sebenarnya Allah ingin bicara kepada manusia, kepada umatnya. Nah, saya mau sampaikan 3 hal penting pada malam hari ini. Dan saya ingin kita semua belajar tentang 2 perkara. Bagaimana menjadi orang Kristen yang tangguh, tapi sekaligus menjadi anak Tuhan yang sensitif, yang peka dengan suara Tuhan, dan peka dengan perasaan Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Allah berkata kepada Yerusalem, ibumu orang Heti, ayahmu orang Amori, dan tanah kelahiranmu di tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi? Allah berkata, waktu engkau dilahirkan, tidak ada orang yang menaruh belas kasihan kepadamu, tidak ada orang yang peduli akan hidupmu, bahkan tali pusatmu tidak dipotong, engkau tidak dibasuh, tubuhmu berlumuran darah, tidak diberikan garam supaya tidak infeksi, dan tidak ada kain membedong engkau dengan kain lampin, melainkan dalam keadaan yang pusatmu belum dipotong, engkau berlumuran darah, engkau dibuang oleh ibumu di ladang, katanya. Dalam keadaan seperti itu, engkau menendang-nendang dan engkau berlumuran darah, kata Tuhan. Saudara, lalu Alkitab berkata, maka aku lalu dari situ. Tuhan datang dan dia melihat
ada seorang bayi berlumuran darah, pusatnya tidak dipotong, tidak diberi garam, tidak dibersihkan, tidak dibedong juga, dibiarkan tergeletak di ladang, menendang-tendang sambil berlumuran darah. Maka Tuhan, Alkitab berkata, Dia bukannya datang membasuh akan anak itu, membedong, merawat, memotong pusarnya, memberi makan supaya dewasa. Tidak sama sekali. Alkitab berkata, aku mendekati engkau dan aku berfirman. Allah berkata, engkau harus hidup, engkau harus tumbuh, engkau harus dewasa seperti tanaman di ladang adanya. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Setiap anak Tuhan, setiap manusia, dasarnya adalah manusia itu pengen perhatian, pengen yang namanya attention, ingin yang namanya diperhatikan, dirawat, didoakan, disupport dalam hidupnya. Tapi seringkali Allah mengizinkan dalam kehidupan kita seperti bayi yang ditelantarkan, yang dibuang, berlumuran darah, tidak ada belas kasihan manusia yang diberikan kepada kita. Seringkali Allah mengizinkan kehidupan kita mengalami masa-masa seperti seorang bayi yang dibuang oleh ibunya di tengah-tengah ladang. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang merawat kita, tidak ada bantuan, tidak ada support, nggak ada kasih sayang lagi. Yang ada hanyalah kita dibiarkan dan kita harus berdiri sendiri. Secara manusia, mana mungkin bayi seperti itu bisa bertahan? Secara manusia, bagaimana mungkin kita bisa melihat seorang bayi yang baru lahir, tanpa dirawat, diberi makan, dibuang oleh ibunya, dia bisa bertahan? Secara manusia, seharusnya bukankah Allah itu turun, lalu dia merawat akan bayi itu, mengadopsi bayi itu, sehingga bisa tumbuh dan jadi baik, membesar, dan akhirnya berkembang dengan dewasa. Saya mau katakan, secara manusia kita bisa berkata, itu dan itu yang harus dikerjakan. Tapi yang luar biasa, seringkali justru begini, pada saat kita sepertinya dibiarkan sendirian, pada saat sepertinya kita merasa aku butuh orang lain, seringkali pertolongan Tuhan hanya datang, yaitu lewat firman-Nya, dan tidak lebih dari itu. Allah hanya berkata, engkau harus hidup. Dan karena itu firman Tuhan, maka bayi yang terlantar itu akhirnya hidup dan jadi dewasa. Yang Tuhan inginkan apa sebetulnya, saudara? Allah menginginkan memiliki anak-anak yang punya daya tahan dan ketangguhan seorang anak Tuhan. Allah mencari orang-orang Kristen yang tangguh menghadapi akan tantangan dalam hidupnya. Tidak gampang menyerah dengan apa yang harus dihadapi, tidak gampang putus asa, tidak gampang hancur dengan semua tekanan yang harus dilewati. Allah mencari orang Kristen yang walaupun dibiarkan seperti bayi yang dibuang, tapi ketika dia mendengar firman Tuhan berkata, engkau harus hidup, maka seperti yang Tuhan katakan, walaupun hanya firman yang diucapkan pada orang itu, tapi anak Tuhan itu akan tetap hidup. Amen, saudara. Saya percaya inilah generasi yang Tuhan rindukan, yang mencerminkan akan ketangguhan seorang anak Tuhan yang sebenarnya. Bukan orang Kristen yang merengek-rengek, minta bantuan, minta perhatian dari manusia, tapi orang Kristen yang percaya bahwa apa yang dia katakan itu ya dan amin. Bukan orang Kristen yang bergantung pada keadaan sekitarnya, tapi orang Kristen yang merubah akan sekitarnya. Saya saksikan hari Kamis yang lalu, saya baru pulang dari Kalimantan minggu yang lalu, saudara. 2 tahun lalu saya pernah berkunjung ke kota yang sama. Saya diundang teman-teman dari Full Gospel di sana buat seminar selama 2 hari. Nah, ada song leader, ada singernya. Di antaranya ada seorang singer yang menurut saya kurang berkenan di hati saya, saudara. Kenapa? Bukan karena tidak baik, tapi penampilannya itu tidak cocok menurut saya gitu ya. Dia pakai long dress, rok yang panjang sekali, sepatunya hak tinggi, pakai stocking warna hijau, ada kembang-kembangnya, nyanyi di atas begini, memuji-muji Tuhan. Saya pikir ini orang ini siapa, kok model begini kok dipasang begitu ya. Kalau pakai pakaian itu yang pantas sedikit, tapi itu kenyataannya. Selesai
Kebaktian, dia datangin saya, dia kenalkan dirinya, dia dokter gigi. Saya hampir tidak bisa percaya, dokter gigi kayak gini. Lalu kemudian dia cerita. Nah, ketika dia cerita persoalannya, makanya jadi orang itu jangan maido dulu, saudara. Sebelum ngerti persis secara utuh, jangan komentar dulu. Jadi membuat kita ini harus bertobat, minta ampun Tuhan. Untung saya belum nyeplos ngomong. Jadi saya minta ampunnya ke dia saja, kan dengan dia saya belum ngomong. Kamu tuh kok nggak pokro, saya nggak ngomong gitu. Jadi dalam hati sudah begitu. Lalu kemudian dia cerita, saya punya sakit Pak katanya. Saya tanya pada beberapa teman yang sekolah dokter tuh, sakit namanya vertigo. Pada bagian kakinya dia bilang, tiba-tiba ada bercak-bercak putih. Dan itu menjalar. Bukan panu, saudara. Tapi problem pada pigmen, pada warna daripada kulit kita ini. Saudara pernah ketemu nggak di Semarang ini? Saya rasa ada beberapa orang yang mengalami sakit yang sama. Itu sampai menjalar seluruh tubuh dari ujung kepala sampai telapak kaki itu putih seperti bule, saudara. Tapi anda ajak bicara bahasa Belanda atau bahasa Inggris nggak mudeng. Ngertinya Indonesia dan ngomong Jawa, saudara. Loh ini londo kok begini? Bukan londo, tapi orang yang kena vertigo. Jadi pigmennya itu kurang gampangnya ya. Jadi itu bercak akhirnya nyebar. Sampai nanti kalau sudah tuntas dari ujung kepala sampai ke telapak kaki, putih seperti orang bule, tapi bukan bule, saudara. Nah ini dokter gigi perempuan, masih muda, anaknya orang kaya, kena begituan. Bayangin, saudara. Dia bilang, Pak doakan saya. Saya bilang, ya berdoa saja. Mau ngapain, saudara? Saya nggak tahu apakah hari ini ada pengobatannya. Saya nggak tahu. Saya ajak doa, terus saya tinggal pulang. Saya 2 tahun nggak ketemu, nggak inget lagi, saudara. Minggu lalu ketemu di Kalimantan. Habis saya ngisi kebaktian, dia datangin saya. Bapak masih ingat saya? Lupa, saya bilang. Terus terang saya lupa. Saya dokter gigi yang dulu pernah minta didoakan. Oh ya, saya ingat karena modelnya gitu. Tapi karena kali itu sudah lumayan lah. Cara berpakaiannya sudah jauh lebih baik. Terus dia cerita, selama hampir 2 tahun ini, setiap hamba Tuhan datang, saya mintai doakan saya. Tapi setiap hari dalam hidup saya, yang saya kerjakan apa? Saya hanya menyembah Tuhan dan bersyukur, berterima kasih untuk kebaikannya. Dia berkata, saya bersyukur Allah memberi kekuatan kepada saya, membuat saya tidak patah dengan apa yang terjadi. Pacar saya lari dengan perempuan lain, meninggalkan saya. Ya, otomatis kalau dia enggak anak Tuhan aja belum tentu. Ya. Ya dia tapi orang tuanya bilang, aku udah anak londo, gitu kira-kira enggak mau, saudara ya. Kalau londo beneran, tapi kalau londo begitu ya susah bagi orang tua sini masih menerima keadaan begitu. Kalau iya dianya mau, orang tuanya mungkin enggak keberatan. Jadi akhirnya apa ya? Tinggal pergi. Mestinya saya mau ajak ke Semarang, tak kenal beberapa teman gitu saya, saudara. Tapi ya gimana? Lalu dia cerita apa yang terjadi. Waktu dia nyembah Tuhan, setelah sekian bulan, tiba-tiba dia merasa pada bagian kaki yang sudah putih itu gatalnya luar biasa. Beberapa saat kemudian dia lihat itu mulai muncul lagi bercak-bercak warna coklat. Jadi pigmennya keluar lagi, saudara. Dan dia tunjukkan sedikit, dia bilang, lihat Pak, ini keluar nih, lihat. Betul, tuh kaki itu tadinya sudah putih semua, saudara. Terus tinggal sekarang tuh tambah gila nih, tuh coklat. Jadi itu pigmennya, warna kulitnya tuh keluar lagi. Saudara, saya beritahu ya, kita ini seringkali sudah biasa nih, kulit ini, biasa kan. Coba kena satu itu saja. Itu stres berat, saudara. Nah makin stres, makin tambah banyak. Bagaimana bisa? Tapi ada orang yang bisa kuat. Dan dia berkata, saya sembahyang bersyukur dengan Tuhan. Keluar lagi pigmennya. Amen, saudara. Saya mau tunjukkan buat saudara. Kita harus punya daya tahan secara anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena memang naturalnya, secara natural, alamiah. Allah memberikan kesanggupan kita untuk punya daya tahan yang luar biasa. Nah sekarang saya mau cerita. Ketika anak saya yang pertama akan lahir, dokter tanya pada saya, apakah akan menungguin nggak waktu istrinya melahirkan? Saya bilang, kalau boleh saya akan tungguin dia. Dia tanya lagi, kamu kuat nggak? Saya bilang, nggak tahu. Saya bilang, lihat darah, lihat apa begitu, kuat nggak?
Saya bilang, nggak tahu. Oh, belum pernah. Saya berkata, baik, saya pinjami video tentang menanti kelahiran. Lihat, karena video ini jelas menggambar, menunjukkan, merekam akan proses waktu seorang ibu melahirkan anaknya. Bapak lihat, kuat, kalau kuat boleh, kalau tidak ngerepoti saya. Karena sering kali si bapaknya ikut mendampingi ibunya nggak apa-apa, bapaknya yang pingsan, saudaraku, di ruang melahirkan. Jadi dia bilang, saya nggak mau terganggu, kalau kuat ya masuk, kalau nggak kuat jangan. Saya pinjam. Ternyata kaset video itu bukan hanya menceritakan saat waktu akan melahirkan, tapi ada prosesnya, bagaimana setelah suami istri berhubungan intim sampai kepada saat ibu tadi melahirkan anaknya. Dan ini yang membuat saya mengerti sesuatu. Rasul Yohanes dalam suratnya berkata begini, benih ilahi itu ada padamu. Kata benih dari kata Yunani sperma. Sperma ilahi itu ada padamu, kata Rasul Yohanes. Nah, apa artinya ini? Nah, dengar baik-baik. Saya mau buktikan sebetulnya secara manusiawi saja, kita ini punya daya tahan yang luar biasa. Nah, apalagi kalau benih ilahi dimasukkan dalam roh kita. Jadi ketika di video itu kelihatan, saya rasa saya masih punya itu videonya. Setelah suami istri berhubungan, maka sperma yang masuk ke tubuh wanita itu jumlahnya bukan 1 atau 2, tapi jutaan, saudara. Bentuknya seperti cacing, kepalanya besar, dan gerak cepat sekali. Nah, ini jumlah sperma yang jutaan ini, seperti orang lomba maraton, tahu? Keroyokan, ini lari untuk cari, ngejar, mendapatkan sel telur wanita. Nah, dalam tubuh wanita dan tubuh kita, itu hakikatnya kita ini menolak semua benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Jadi pada waktu jutaan sperma ini mulai masuk, maka jutaan sperma ini dihadang oleh beberapa barisan perlawanan dari tubuh wanita yang tujuannya menghancurkan sama sekali sel-sel atau sperma ini. Nah, jutaan sperma yang masuk itu harus menghadapi suatu daerah yang kadar asamnya tinggi sekali, dan itu menjadi pembunuh yang terutama bagi sperma ini. Jadi rupanya setelah sperma yang jutaan ini melewati daerah yang kadar asamnya tinggi, dari jutaan ini tinggal ribuan yang masih bisa hidup, saudara. Sisanya jutaan yang lain itu mati seketika. Nah, dari jutaan tinggal ribuan, yang ribuan ini jalan terus. Lalu dihadang oleh sel darah putih wanita. Dari ribuan yang jalan ini, ketika menghadapi sel darah putih, tinggal belasan yang bertahan. Yang belasan ini lomba cepat untuk cari sel telur wanita. Setelah ketemu, biasanya ada beberapa yang ketemu, lalu mereka mengerubuti akan sel telur itu, sambil berlomba siapa yang bisa pertama kali masuk pada sel telur wanita itu, sehingga terjadi pembuahan, lalu sel terbentuk, dan membelah, 9 bulan lahir bayi, saudara. Jadi waktu saya perhatikan peristiwa itu, saya berkata, oh Tuhan, luar biasa. Nah, dengar, saudara. Untuk saudara dan saya ini bisa lahir secara manusia. Sampai saudara dan saya lahir, itu enggak sembarangan. Karena benih yang membuat kita bisa lahir, itu punya beberapa ciri yang hebat sekali. Yang pertama, benih itu sudah teruji, benih yang tahan uji, tangguh dan tahan banting, tahan sengsara, saudara. Coba, dia melewati daerah yang kadar asamnya tinggi, jutaan mati, dia kok nggak mati? Artinya dia sanggup untuk menderita, kuat. Dihantam sel darah putih, ribuan lain mati, dia nggak mati, saudara. Sampai akhirnya membuahi sel telur itu kan artinya membuktikan dia itu betul-betul sel yang tangguhnya luar biasa. Jadi jangan menyerah dengan gampang oleh karena kesulitan. Saudara dan saya ini lahir secara manusia saja, sudah membuktikan engkau ini punya benih pribadi yang tangguh sebetulnya. Saya nggak ngerti tuh kalau ada manusia yang kena problem, menyerah. Saya nggak bisa mengerti. Anda mengingkari akan jati dirimu sendiri sebetulnya. Loh, ini secara manusia.
Saudara bisa lahir itu membuktikan ada sel yang tahan diapain enggak mati, saudara. Jutaan yang lain mati, masih ada satu yang tidak mati, mentelengtok, digebuki gitu, tidak bisa mati-mati. Bayangin. Bukan hanya itu, di samping dia punya daya tahan, sperma yang membuat akhirnya kita ini lahir adalah benih yang adalah benih juara. Betul nggak? Jutaan atau saingannya. Sekali keluar tuh jutaan. Yang menang berapa? Satu tok. Ngalahkan jutaan yang lain. Kita ini punya benih juara nggak? Juara. Kalau Anda jadi orang nomor 1, biasa. Itu natural kita begitu. Benihnya ada benih juara. Mengalahkan jutaan yang lain. Jadi jangan gampang menyerah. Ya, nasibku ngene, pokoknya lulus. Sudah, lelek kabeh nilainya bejo-bejonan, lulus pokoknya. Saya nggak bisa begitu. Saya nggak yakin begitu. Kerja ya gitu. Pokoknya mangan. Lah kurang, utang gitu. Rasa bayar, cek tukaran. Lah masa begitu saudaraku? Saya nggak yakin begitu panggilan kita. Ya. Banyak kan orang utang, ditagih nggak bisa, ajak ribut. Nah, ajak ribut kan sungkan, dan lagi-lagi beneran. Berkat Tuhan katanya. Ini kan kurang ajar orang begini, saudara. Benih kita bukan begitu. Naturalnya begitu. Kuat, tangguh. Dihantam begitu rupa. Melotot terus, saudara. Tahan. Dan juara. Menang. Lah buktinya Anda lahir. Saya lahir. Dan yang ketiga, tentu benih seperti ini adalah benih yang terbaik. Betul nggak? You are the best. Kita yang terbaik. Banyak orang pasang iklan begini. We are not the first, but we are the best. Kita bukan yang pertama, tapi yang terbaik katanya. Itu kurang ajar. Emang berkata yang lain, Anda boleh mulai duluan lah, tapi yang terbaik saya. Begitu. Nah, saya mau katakan, itu benih naturalnya secara manusia. Itu yang sebetulnya saudara dan saya miliki. Pada waktu kita kenal dengan Yesus, Yohanes berkata, benih ilahi ada padamu. Siapa itu? Yesus sendiri. Bayangkan. Secara manusia kita sudah begitu luar biasa. Allah menciptakan kita. Secara rohani dia beri anaknya sendiri dalam roh kita, dalam bentuk roh Allah. Waduh, saudara. Ini bukan cuman otot kawat balung wesi ini orang begini nih. Ini orang yang punya ketangguhan secara natural dan spiritual dia berikan buat kita. Jadi saya berdoa tidak ada orang yang gampang menyerah loh dengan keadaan. Amen, saudara. Ingat cerita Raja Wali? Eagle flies alone. Dikerubuti binatang yang lain, dia flies alone. But emprit fly, rombongan, saudara. Jadi jangan rombongan kayak emprit, tapi flies alone. Datang ke kantor saya dong, lihat eagle saya. Bagus sekali gambarnya. Di Indonesia nggak ada yang punya lagi, saudara. Mungkin. Sekali lagi, Allah mencari orang-orang yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, tidak fragile, tidak gampang retak. Secara natural kita diberi Tuhan kesanggupan seperti itu. Secara supranatural dia memberikan Yesus dalam hidup kita. Jadilah orang-orang yang tangguh. Amen, saudara. Tadi pagi saya cerita, ketika Kubilaikan itu akan meluaskan wilayah kerajaan Mongol, ada satu kerajaan kecil di Nepal yang tidak mau menyerah dengan Kubilaikan. Lalu raja ini mengirim beberapa orang jenderalnya dengan ribuan pasukan untuk mengepung akan kerajaan Nepal yang kecil. Kerajaan ini hanya punya 500 orang tentara, dan Kubilaikan kirim ribuan tentara. Pada waktu itu dia kirim seorang suruhan dan beberapa orang pengikutnya membawa surat dari Kubilaikan menghadap akan Raja Nepal. Dan utusan dengan angkuh sekali dia lempar surat ini di kaki Kubilaikan, di kaki Raja Nepal. Dan raja ini dengan rendah hati dia turun, dia pungut akan surat itu dan dia baca isinya. Kubilaikan berkata begini, kalau kamu menyerah, kamu akan selamat. Kalau kamu tidak menyerah, kamu akan aku lumat sampai habis. Lalu kemudian utusan raja ini berkata, jawab, mau perang atau mau damai katanya.
Raja Nepal ini berkata, sebelum saya jawab suratmu, surat rajamu, izinkan aku menunjukkan demonstrasi sebentar, katanya. Dia panggil pengawalnya. Maju seorang prajurit yang muda dengan pedang di pinggangnya. Raja berkata, hunus pedangmu. Tentara Nepal ini dia cabut pedangnya. Raja berkata, robek perutmu. Dia robek perutnya, mati, saudara. Raja undang pasukan kedua, tentara orang kedua. Raja bilang, naik ke menara, katanya. Naik ke menara. Raja berkata, lompat, katanya. Lompat dari atas, pecah kepalanya, mati. Raja ngomong sama orang-orangnya kubilekan. Dia berkata begini, aku masih punya 498 orang yang modelnya kayak gini. Mau perang, maju, katanya. Saya lumat habis kamu, katanya. Ini orang ngelihat seperti itu, saudara. Mereka pulang, lapor ke panglimanya. Cerita apa yang mereka lihat. Runding panglimanya. Langsung sejarah membuktikan itu sejarah gelap buat kerajaan Mongol, saudara. Jenderal-jenderalnya waktu dengar begitu berkata, ayo pulang aja, untuk apa ngurusi orang seperti itu. Bayangin, ribuan pasukan yang terkenal menaklukkan dunia dikalahkan oleh keberanian dua orang. Yesus tidak pernah suruh kita masuk sumur, jangan khawatir, gak pernah, saudara. Dia hanya suruh kita berperang melawan kedagingan kita sendiri, dan Allah memberi kemampuan kita untuk menang. Amen, saudaraku. Yang pertama, jadilah orang Kristen yang tangguh. Yang kedua, lihat pada ayat yang ke-15 dari Yeskiel 16 tadi. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Yang Tuhan tidak mau begini, saudara. Setelah kita survive, kita berhasil untuk jadi dewasa, bertumbuh, maka biasanya Tuhan mendandani kita dengan kemuliaannya. Dia membersihkan kita, dia mengurapi kita, dia memberi kita pakaian, memberi kita mahkota, memberi kita perhiasan, memberi kita semua keanggunan yang pernah dia bisa beri, dia berikan kepada kita. Tetapi yang Tuhan tidak mau adalah jangan mengandalkan kemudian dengan anugerah dan kecantikan yang sudah kita miliki dalam hidup kita, tapi dia mau kita bergantung hanya tetap kepada Allah kita. Seringkali ketika kemuliaannya turun, hidupmu mungkin akan diberkati, tapi jangan bergantung pada uangmu. Engkau mungkin akan tambah kuat, tapi jangan tergantung pada kekuatanmu. Engkau akan diurapi luar biasa, jangan bergantung pada karunia-karunia itu, tapi bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Pada saat kita bisa menikmati semua berkat Tuhan, Dia mau kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah kita. Itu bukan perkara yang mudah, karena Abraham pernah gagal. Tuhan yang berjanji memberi Ishak, Allah yang memberikan Ishak kepada Abraham. Nah, rupanya Abraham ini cinta betul kepada Ishak sampai hatinya melekat kepada anaknya. Akhirnya Allah minta, Allah berkata, korbankan anakmu yang kau kasihi itu, kata Tuhan. Ingat, Dia adalah Allah yang cemburu. Seorang ayah ketika memberikan hadiah kepada anaknya, tentu akan senang kalau anaknya menghargai hadiah itu. Tapi kalau sampai hadiah itu yang dia berikan membuat anaknya lupa segala-galanya, bahkan lupa dengan yang memberi, dia hanya hanyut oleh karena hadiah itu, papahnya akan didukakan. Berapa kali saya buat yang sama. Saya belikan anak saya mainan, karena ketika dia mainan itu dia berkata, saya tidak mau makan, tidak mau minum susu, tidak mau tidur, tidak mau belajar. Saya berkata, saya ambil lagi sementara hadiah ini, saya simpan di tempat yang tinggi. Saya berkata, sekarang makan, minum susu, lalu tidur, kemudian bangun, lalu belajar. Setelah semua selesai, saya ambil lagi, saya berikan. Bapamu di surga berbuat persis yang sama. Ketika anugerah Dia berikan kepada kita, jangan kita hanyut oleh karena anugerah itu, tapi biarlah hati kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Amen, saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga, lihat pada ayat yang ke-42. Ayat 42.
Anda boleh baca di rumah nanti seluruh pasal karena ini indah sekali. Demikianlah aku melampiaskan murkaku kepadamu, sehingga cemburuku kepadamu reda kembali. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Saudara, kalau anak itu berbuat seperti itu, dia tenggelam dalam kesenangannya, dia melupakan yang memberi, maka itu menyakiti akan hati Tuhannya. Allah mau kita jadi orang-orang yang tangguh, tanpa menyakiti hati Tuhan kita. Nah, dengar baik-baik. Makin dekat hubungan kita, kemampuan kita untuk makin melukai orang yang dekat dengan kita itu makin besar dan makin dalam. Pernah dibuat penelitian begini tentang stres, saudara. Ya, di antara semua penyebab stres yang paling berat itu apa? Adalah kalau seseorang kehilangan atau kematian pasangan hidupnya. Kenapa? Karena ngelekat, nyatu. Makin dekat itu makin bisa menyakiti hati. Makanya Alkitab berkata, sahabat yang dikhianati, yang disakiti hati, lebih susah didekati dibandingkan kita mendekati kota yang berkubu. Nah, itu bahayanya. Makin dekat dengan Tuhan, kita makin bisa menyakiti hati dia, saudara. Betul nggak? Kalau Anda ketemu sama orang, ya, di jalan, dimaki, panas, biasa. Tapi kalau sahabatmu maki saudara, itu lain ceritanya. Makin dekat, makin sakit. Tapi kalau istri atau suamimu maki-maki kita, itu tambah sakit lagi, saudara. Kalau anak kita maki-maki kita sebagai orang tua, itu tambah sakit lagi. Makin dekat hubungan ini, makin dekat, makin memungkinkan kita menyakiti dia. Allah mau dalam hidup kita belajar jadi orang-orang Kristen yang tangguh, tapi sekaligus adalah orang-orang yang sensitif, yang peka dengan perasaan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan satu orang bertanya, apa mungkin Pak? Orang yang tangguh itu kan cenderung keras. Bagaimana mungkin dia bisa sensitif? Saya berkata bisa. Saya mau tunjukkan ini. Pernah dibuat penelitian begini, saudara. Jadi dalam kulit kita ya, tubuh kita manusia ini ada kulitnya. Ada beberapa bagian yang diuji akan tingkat kepekaannya, tapi juga daya tahannya menahan rasa sakit. Yang pertama, ujung jari, ini ujung jari kita, ya. Ketika diberi beban sebanyak 3 gram, itu sudah terasa. Tapi kalau tangan yang punggung tangan ini, tangan bagian atas punggung tangan ini, diberi beban yang 12 gram baru terasa. Jadi peka yang mana? Peka yang ujung jari, hanya 3 gram sudah terasa. Yang punggung tangan butuh 12 gram. Yang lengan kita ini butuh 33 gram baru terasa. Jadi mungkin makin tebal di sini ya. Ini makin peka. Ini paling peka, ini lebih peka, kurang peka, ini kurang peka lagi. Dan yang paling tebal itu telapak kaki. Diberi beban 250 gram baru terasa. Ini mungkin karena sering sepak bola, sering jalan kaki, sering olahraga, sering ke pasar, sering nyuci rangan saudaraku ya, sering begitu, jadi kebal, lama-lama kebal begitu, diberi 250 gram baru terasa. Jadi ujung-ujung jari kita ini paling sensitif. Hanya kena benda 3 gram aja, dia sudah bisa merasakan. Lalu dibuat ujian kedua. Penelitinya membuat semacam jarum, ujungnya tajam sekali, tapi bobotnya, beratnya berbeda-beda. Nah, ujung jari ini ketika ditekan dengan jarum yang beratnya 300 gram, baru terasa sakit. Kalau cuma 50 gram, 100 gram, 200 gram, itu belum sakit. Ketika 300 gram, baru iya, saya rasa sakit. Tapi tangan di sini, itu dengan 100 gram, sudah sakit. Jarum yang 100 gram, tekankan ini sakit. Lengan, 20 gram, sakit. Telapak kaki, 200 gram, baru sakit. Berarti yang paling kuat nahan sakit yang mana? Ujung jari. Oke?
ujung jarum yang paling berat, yang seberat 300 gram, baru bisa membuat sakit pada ujung jari. Bayangin, di tempat yang paling halus, paling sensitif, di tempat yang sama, ternyata justru paling kuat nahan penderitaan dan rasa sakit. Saya mau katakan buat saudara, jenis kekristenan seperti ini yang Tuhan cari pada akhir zaman ini. Kekristenan yang mampu menahan semua penderitaan dan tantangan, tapi sekaligus kekristenan yang peka dan sensitif dengan hati Tuhan kita. Kalau itu tercipta dalam kehidupan kita, itu goal Tuhan tercapai dalam hidupmu. Dilahirkan orang-orang Kristen yang tangguh, tapi sekaligus peka, sensitif dengan hati Tuhan, tidak gampang menyakiti hatinya. Baru Tuhan sudah terasa apa yang dia mau. Ketika Allah berubah sedikit wajahnya, kita bisa ngerti, oh Tuhan tidak suka. Tidak sampai Allah membentak kita atau memukul kita, sudah tahu apa yang Bapa inginkan dan apa yang Bapa tidak inginkan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Allah mencari orang-orang yang tangguh, tapi juga sekaligus orang yang sensitif, orang yang peka dengan perasaannya. Ayat yang terakhir, coba buka dengan saya Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat 11 sampai 13. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dari Allah ada kuasa, dan dari Allah yang sama muncul kasih. Saudara, dalam beberapa hari ini saya merenung, dan apa yang saya renungkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya mau bagikan buat saudara. Jadi saya mau buka akan isi hati saya. Dalam 2 minggu terakhir ini saya banyak pergi ya. Minggu lalu saya ke Kalimantan, minggu depan ini 2 hari saya akan ke Sumatera. Nah, ketika di Kalimantan, sebetulnya mereka minta saya Desember yang lalu, tapi saya bilang saya nggak bisa. Jadi mereka tunda sampai April. Ketika sampai di sana, saudara tahu yang ngundang saya? Sebuah gereja kecil. Gereja ini setahun hanya KKR 2 kali. Jadi mereka dalam setahun itu nabung untuk membuat 2 kali kebaktian istimewa. Mereka jemaat hanya 100 orang tadinya. Saya tanya, Pak, jemaatnya berapa? Tadinya 100, Pak. Ada gereja lain buka tinggal 70, hilang 30 katanya. Dan dia belum punya gereja, rumah tempat tinggalnya dipakai sekaligus untuk kebaktian. Kecil sekali. Saya mulai nggak enak hati, saudara, karena ini orang ini yang undang saya adalah dari gereja yang kecil dan sebetulnya tidak mampu. Lalu dia harus tabung setahun 2 kali itu buat kebaktian Paskah dan Christmas pada akhir tahun. Lalu saya merenung ketika mereka undang saya, mereka berkata begini, Pak, nanti ongkos tiketnya kami ganti. Tadinya saya nggak mikir banyak kan. Ketika saya melihat akan kenyataan orang-orang yang undang saya, hati saya jadi gelisah. Saudara tahu untuk ke Kalimantan, ke kota itu, berapa ongkos tiket pesawat? 300.000. Saya ketika dia akhirnya memberi persembahan pun, saya susah sekali untuk menerima apa yang dia beri, saudara. Saya bilang nggak tega hati saya ini. Dia sudah bayar ongkos tiket, dia berikan saya di hotel, dia nggak punya tempat lain. Dia harus bayar hotel saya selama 3 malam. Dia harus sediakan makan buat saya, dimasukkan tempat-tempat yang terbaik, dan menurut saya itu mahal. Dia harus bayar 300.000 untuk ongkos tiket saya. Saya terus terang merenung dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa
Kenapa harus saya ke Kalimantan? Apa enggak ada orang-orang lain di sekitar kota itu saja yang memberkati mereka? Kenapa mereka harus tabung sekian bulan untuk membuat saya bisa datang ke kota itu dan khotbah hanya sekali di gereja itu? Nah, kita kalau mikir itu kan orang, ya nggak apa-apa toh, biar mereka mau, tapi nggak bisa. Itu kan uang korban semua, saudara. Masa bisa hati kita begitu? Minggu depan ini saya ke Sumatera, saudara. Ini lebih hebat lagi. Interlokal beberapa kali. Pokoknya saya tanya begini, oke, saya akan datang ke kotamu. Saya naik apa ke sana? Karena saya pikir nggak ada airportnya, jadi mesti pakai mobil atau apa, saya nggak tahu. Dia pikir saya tanya, ongkos tiket saya bagaimana? Terus dia ngomong begini, nanti kami ganti Pak transportnya. Saya bilang bukan soal ganti uangnya, saya mau harus pakai apa sampai ke kotamu. Pesawat ada Pak dari Halim katanya. Oke, itu cukup buat saya. Saudara tahu, saya cek kemarin, saya beli tiketnya dari Semarang sampai ke kota itu di Sumatera. Itu menurut teksteran saya lebih dari 400.000 harus dikeluarkan. Dan saudara mau tahu berapa kali saya suruh khotbah? Sekali. Khotbah pembukaan terus pulang. Saya bilang, apa enggak mungkin cara lain? Enggak, pokoknya Bapak harus khotbah pembukaan. Hati saya itu enggak bisa, enggak dengar begitu, enggak bisa. Tapi itu yang mereka mau. Saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, ini sehat enggak buat saya begini? Sehat enggak? Saya gini sehat enggak? Tapi Roh Kudus berkata begini, Injil yang kamu beritakan adalah Injil yang mahal. Bukan karena ongkos pesawatnya, tapi karena Yesus yang bayar dengan nyawanya sendiri. Dan kekuatan yang di dalamnya itu merubah hidup orang. Dan kalimat dan keadaan itu seperti mencambuk saya, saudara, untuk merenungkan sesuatu. Kalau sampai sebegitu besar Tuhan beri kepercayaan pada kita, saudara. Saya merasa ini kepercayaan yang Tuhan beri. Saya bertanya, kenapa harus saya? Apa enggak ada orang di kota yang sama? Atau yang di tempat lebih dekat untuk melayani? Kenapa mesti keluarkan uang hanya untuk ongkos saja 400.000? Supaya saya datang dan khotbah sekali di sana. Itu nyambuk hati saya betul. Karena saya berkata, Tuhan, kalau seperti ini kepercayaan yang Kau beri, bagaimana tanggapan kita dengan kepercayaan yang Tuhan beri? Sudah di Banjarmasin kejadian lagi. Setelah dari Banjarmasin, bulan lalu saya khotbah di Ungaran, Taman Getsemani. Saya ngajak Pak Yohanes, waktu pulang sampai di depan rumah sakit William Booth, tiba-tiba hati saya ini ketarik ke Eropa. Kok ingat Eropa dan hati saya ketarik ke sana. Saya ngomong Pak Yohanes, hati saya ketarik ke Eropa ini. Jangan-jangan saya disuruh Tuhan ke Eropa ini. Ketarik sekali. Saya bilang, doakan dulu lah. Saya nggak ada rencana, sudah 5 tahun nggak ke sana. Nggak pernah mikir Eropa, tiba-tiba ketika di Banjarmasin satu siang lagi berdoa, gitu lagi, saudara, hati saya ini ketarik ke Eropa lagi. Nah, kok 2 kali? Ada apa ya? Pulang dari Banjarmasin, istri saya beritahu, kamu diminta ke Jerman bulan depan. Terus ya mereka minta tolong supaya kamu bisa berangkat ngisi retreat mereka. Kamu jadi pembicara tunggal, jadi khotbah 7 session. Saya bilang apa? Dia bilang, ya memang kosong, tapi paling hanya seminggu bisanya. Saya yakin, memang hanya seminggu saya bisa. Nggak lebih itu. Saya telepon, saya cek tiketnya berapa, saudara tahu? 3 juta. Mereka bilang, Pak, kalau nggak bisa 3 hari aja nggak apa-apa.
3 juta mereka bayar. Saya bilang ini Jerman atau Kauman ini, 3 hari. Nah, 3 hari. Saya nggak enak hati, saya bilang seminggu. Saya pepet-pepetkan seminggu dah. Saya berkata, Injil itu mahal, saudara. Bukan karena ongkos tiketnya pertama-tama, tapi karena darahnya Yesus itu, saudara. Dan setiap orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan sampai seperti itu, hatinya harus sensitif. Saya terus terang bersyukur kita gereja dalam keadaan yang serba terbatas hari ini, sehingga setiap rupiah yang keluar saya menghargai lebih lagi dari apa yang sudah, saudara. Kalau ada orang-orang korban begitu besar, dan itu yang seringkali membuat saya bisa begitu keras kalau saya melihat orang tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, saudara. Karena yang Tuhan mau adalah ada orang-orang yang berkorban begitu rupa, tapi yang lain juga memberikan apa yang ada dalam hidup mereka segenap hati. Saudara, ketika saya merenung begitu, saya nangis, saya tersungkur depan Tuhan, saya bilang, apa ini sehat Tuhan buat aku? Apa ini betul? Tuhan berkata, karena berita yang kamu sampaikan, aku berikan kepadamu untuk disampaikan, mengubah hidup orang. Dan nilai uang itu tidak ada artinya dibandingkan 1 jiwa orang dirubah hidupnya oleh Tuhan lewat hidupmu. Saya bilang, saya nggak mampu tanpa kuasamu. Roh Kudus berkata, karena hati seperti itu aku pakai hidupmu. Banyak orang bilang, enak ya pergi, orang lain bayar. Nggak ada. Itu korban dari orang-orang. Dari orang-orang yang mungkin tidak ada, mereka korbankan apa yang mereka punya. Hati saya nggak bisa untuk menikmati itu dengan enak, tanpa didasari tanggung jawab yang besar. Yakin bahwa apa yang disampaikan ini mengubah hidup orang. Amen, saudara. Miliki hati seperti itu, sensitif dengan apa yang ada dari Tuhan. Pada waktu engkau bisa peka, sensitif dengan apa yang Dia mau, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadilah orang Kristen yang tangguh, dan jadilah orang Kristen yang sensitif dan peka dengan kehendaknya. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya, haleluya. Sudah berdoa, pokoknya mesti Bapak yang doa, apakah khotbah pembukaan KKR-nya. Saudara tahu kemarin saya beli tiket, dan mereka bilang tulis surat, tolong Pak beritahu perincian harga tiket yang nanti panitia akan ganti. Saudara tahu berapa yang harus saya keluarkan? Karena saya harus ke Cengkareng, dari Cengkareng saya harus pindah ke Halim, naik taksi PP dari Halim baru terbang ke sana. Saya hitung-hitung itu 400.000 lebih, saudara. For what? Sekali khotbah datang, bla 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 bla, tak tidur, besok pulang. Saya menghargai lah apa yang ada, tapi semua itu nyambuk hati saya. Kalau sampai seperti itu Tuhan, Kau beri kami ini kepercayaan, apa yang kita bisa beri untuk Tuhan dan untuk jemaatnya, sekaligus membuat saya bersyukur betapa kita limpah dengan kebaikannya. Amin, saudara. Ini anak-anak ini enak sekali nih. Pak, Jumat ngisi ya, Sabtu ngisi ya. Orang lain harus bayar 400.000 supaya saya ngisi, tahu nggak, Astor? Untuk ngasih tiket saya. Tapi itu nyambuk hati saya, saudara. Nyambuk hati saya. Saya kalau sudah begitu, saya nggak tahan dengan saya. Saya bilang, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Hanya kemurahan. Mungkin satu kali ini saya mau usul buat saudara ini. Kalau ada orang-orang yang begitu-begitu ngundang, saya mau berdoa nih biar gereja ini yang ngongkosi tiket saya, saudara. Mereka terima dengan free, karena kita lebih diberkati daripada yang lain. Nabung, saudara. Nabung. Setahun untuk 2 kali acara. Dan betul,
Waktu mereka memberi, gak banyak yang bisa mereka beri. Tapi itu semua yang mereka punya. Ya ini satu lagi lebih lagi. Tapi saya tahu dari Tuhan, makanya saya berangkat. Bulan lalu, saya baru dari Ungaran, khotbah di Taman Getsemani. Dengan Pak Yohanes Pujiono. Sampai di depan rumah sakit William Booth, saya masih ingat. Tiba-tiba hati saya ini, saudara, bisa kesedot ke Eropa. Ingatnya Eropa aja. Sudah 5 tahun saya nggak ke sana. Terus saya ngomong pada Pak Yohanes, hati saya kok ketarik ke Eropa ya. Terus terang bukan pengen jalan, nggak mikir Eropa sama sekali. Saya hanya ngomong, kok hati saya kok ketarik ke Eropa. Saya bilang, mungkin saya akan disuruh Tuhan ke Eropa. Saya tunggu. Minggu lalu Kalimantan, hati saya juga begitu. Tiba-tiba siang-siang, loh, kok kedua kali saya sembahyang, Tuhan, apa engkau mau saya ke Eropa? Tapi saya harus tunggu apa yang Tuhan mau buat. Sampai di Semarang, di airport, istri saya bilang, kamu diminta ke Jerman. Ngapain? Anak-anak buat retreat. Cari pembicara kelabaan sekarang. Karena ternyata mereka buat 2 bagian, saudara. Kelompok kecil, para pemimpinnya itu membuat pertemuan di Frankfurt. Jemaatnya itu mau buat retret dalam kelompok lebih besar. Pembicara yang di sini nggak bisa karena habis waktunya untuk meeting mereka. Mereka cari sembayang, telepon Surabaya. Saya dibel lagi. Bapak bisa? Kalau nggak bisa, Pak, 3 hari saja. Ini Kauman apa Jerman, saudara, 3 hari ini. 3 hari aja. Istri saya buka di agenda. Dilihat, paling banyak bisa seminggu. Dengan berat hati. Mereka bilang, tolonglah. Sudah kurang sebulan. Dan mereka butuh sekali. Cari betul. Saya diminta ngubungi Bapak ini, sekarang gimana? Saya tanyakan ke travel agent, saudara. Saudara tahu berapa ongkosnya pulang pergi? Ongkos tok, saudara. Sampai di Stuttgart, 3 juta. Saudara bisa ngerasakan hati saya. Saya berkata gini, banyak orang bayar mahal supaya Injil ini diberitakan. Kenapa? Ngerubah hidup, saudara, ngerubah hidup. Buat saya pribadi, kayak cambuk buat hati saya. Kalau seperti itu kepercayaan yang Tuhan beri, sampai seberapa saya bisa mengasihi dia lebih lagi dan memberi yang terbaik yang saya punya untuk dia. Anda bisa bayangkan kalau sudah hati seperti itu, Anda lihat orang melayani pekerjaan Tuhan dengan seenaknya. Oh, saya bisa keras sekali, saudara. Gak bisa hati saya melihat gitu. Yesus itu orang yang begitu lembut. Cuma lihat orang gitu, timbul belas kasihan. Lihat Yerusalem gitu, nangis. Tapi waktu dia masuk ke bait Allah, lihat orang dagang di bait Allah, dia buat pecut dari tali, dia jungkir balikkan. Orang bilang kasar sekali. Dia berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku, katanya. Miliki ketangguhan seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Tapi miliki hati yang sensitif. Ketika saya renungkan semua itu, saya berlutut, saya tersungkur, saya nangis di depan Tuhan. Dan Roh Kudus berkata, hati seperti itu loh yang membuat aku pakai hidupmu. Hanya itu, saudara. Saudara mungkin sepintas dengar, enak ya ke Jerman, kemana, gratis dibayari orang. Buat saya tidak bisa. Karena saya tahu itu korban. Anda tahu, kalau Anda ke Amerika, ada banyak pelajar-pelajar sudah settle, mapan.
Mereka punya rumah, mereka punya flat, mereka dari orang tua yang kaya. Kenapa? Sekolah di Amerika mahal. Tapi kalau ke Eropa, sekolah nggak bayar. Itu banyak anak-anak yang hanya punya modal 1 tiket jalan aja, saudara. Di sana mereka jualan apa, kerja apa, banting tulang sambil sekolah. Sampai akhirnya flat kecil itu bisa tumpuk-tumpuk orang banyak kayak dipindang. Tapi rusak hidup di sana. Rusak, hancur. Saya pernah ngelayani pasangan pulang dari Jerman. Ngomong-ngomong, saya hancur hidupnya. Jadi kumpul kebunnya mereka itu ada unsur ekonomi, saudara. Ngerti? Flat cuma sewa sekamar, ekonomi sambil kumpul kebu. Dosa sudah ada unsur ekonominya, rusak. Saya ngeliat gitu, wah. Orang boleh nonton blue film, nggak ada yang jaga. Anda masukkan koin, pintunya buka sendiri, saudara masuk, sakwareki, saudara. Anda kuat tidak makan, tidak minum, tidak ke belakang 24 jam melotot begini terus diladeni, boleh bayar bodoh. Begitu keluar semaput ya enggak tahu, saudara. Tapi itu rusaknya kayak gitu. Untung Thomas ini malah tambah rohani pulang dari Jerman. Thomas ini beberapa tahun di Jerman, sampai sekarang masih bisa bahasa Jerman. Saya dulu pernah bisa sedikit, sekarang hilang lagi, lupa, saudara. Susah sih. Tapi saya mau beritahu, saudara, hati seperti itu yang Tuhan mau cari. Bukan cuma tangguh, tapi sensitif dengan perasaan Tuhan. Belajar menghargai apa yang sebetulnya Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Apa yang orang lain beri, belajar, itu korban, dihargai. Buat setiap pelayan Tuhan, dicari hati yang serius betul, hidup benar di hadapannya. Hanya dengan cara itu, Dia akan berkenan dengan hidup kita. Amen, saudara.